Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anissa Sekar, biasa dipanggil Sekar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai wacana kegiatan belajar mengajar yang akan dimulai pada Januari 2021. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka yang akan berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau pada Januari 2021. Wacana mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka pada Januari 2021 disampaikan sendiri oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim melalui konferensi pers secara virtual pada Jumat 20 November tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan hasil yang dilakukan bersama kementerian serta lembaga terkait dan masukan dari beberapa kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pemberian izin terkait kegiatan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten atau kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa kelurahan. Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor yang lain di daerah. Di tengah pandemi yang masih mengancam keselamatan masyarakat, tentunya Kementerian Pendidikan dan Budaya mempunyai alasan mengapa memperbolehkan sekolah kembali dibuka. Salah satunya, hal yang disampaikan oleh Nadiem Makarim adalah sulitnya sebagian orang untuk mengikuti proses pembelajaran online karena satu dan lain hal, seperti terbatasnya jaringan di beberapa daerah serta kendala faktor ekonomi. Terdapat banyak resiko putus sekolah di mana terdapat banyak anak-anak yang disuruh oleh orang tuanya bekerja. Berdasarkan kebijakan terkait pembelajaran tatap muka pada Januari nanti, sejumlah kepala daerah di Indonesia memberikan berbagai tanggapan. Sejumlah kepala daerah pun menyikapinya dengan cara yang berbeda-beda. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan tegas mengatakan kota Yogyakarta tidak akan terburu-buru. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, pembelajaran tatap muka seluruh siswa tidak masuk seluruhnya, tetapi tetap dibatasi jumlahnya, yaitu setiap kelas maksimal 50%. Namun dengan demikian pihaknya akan menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo mengatakan pihaknya akan melibatkan peran orang tua siswa. Selain menurut Rudi, sekolah tatap muka di tengah pandemi tidak harus segera dilakukan. Alasannya karena jumlah kasus di tingkat nasional masih di atas 4.000 dan mencapai 5.000 kasus. Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan soal pembelajaran tatap muka, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Sejumlah wilayah di Indonesia yang menjalankan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, salah satunya yaitu sekolah yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur, yaitu SMKN 2 Kota Batu yang sudah mulai melakukan kegiatan tatap muka sejak 18 Agustus kemarin. Selama kegiatan KBM, tatap muka terpantau berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Selain itu, bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran, wajib mendapatkan surat izin dari orang tua terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena Kota Batu sudah berada di zona yang hijau pada tingkat penyebaran virus corona. Banyak pula daerah yang masih menolak diadakannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Januari 2021, salah satunya adalah Jakarta, karena Jakarta masih berada pada zona merah pada tingkat penyebaran virus COVID-19. Sejumlah masyarakat umum, termasuk orang tua dan guru, turut memberikan berbagai pendapat serta pandangan mengenai wacana ini. Menurut mereka, mengingat tingkat penyebaran virus yang semakin tinggi dan pandemi yang tak kunjung usai, alangkah baiknya untuk tetap memberikan anak belajar di rumah dengan struktur yang lebih jelas. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa meminta dukungan untuk murid yang tinggal di pelosok dengan kebutuhan teknologi yang mudah diakses, bisa dari radio, televisi, dan dari ponsel. Banyak pula orang tua yang memilih untuk menunda menyekolahkan anak mereka terkait kebijakan sekolah yang akan dibuka secara tatap muka ini. Sebagai seorang mahasiswa, respon saya terkait
kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan secara tatap muka pada Januari 2021 nanti harus benar-benar diperhatikan SOP-nya seperti menjaga kebersihan dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum masuk kelas dan tidak boleh membiarkan siswa dengan jajan di sekolah maupun nongkrong setelah pulang sekolah. Serta sebaiknya setiap kelas hanya diisi sepertiga murid dengan waktu belajar yang ditentukan dan bergantian dengan teman maupun guru lainnya. Walaupun pembelajaran secara daring ini kurang memuaskan, tetapi kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan pada masa seperti sekarang. Selain itu, jika saya menduduki posisi sebagai Kemendikbud, kebijakan yang akan saya ambil terkait hal ini, saya akan melakukan evaluasi terkait beberapa sektor terkait. Apabila memungkinkan terjadinya pembelajaran secara tatap muka, harus dilandaskan dengan SOP yang jelas sebelum dimulai dan berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah harus melakukan sterilisasi secara berkala menggunakan disinfektan di setiap sudut-sudut sekolah dan mewajibkan warga sekolah untuk menggunakan masker serta menjaga kebersihan. Tidak lupa mewajibkan setiap murid harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk pergi ke sekolahnya. Karena orang tua berhak memberikan keputusan apabila anaknya boleh atau tidak untuk pergi ke sekolah di masa pandemi seperti ini. Saran saya agar KBM dapat berjalan seperti biasanya, hal ini harus diperhatikan dan dilakukan evaluasi secara berkala dengan lembaga-lembaga terkait guna meminimalisir resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Bagaimanapun keputusan pemerintah nantinya, kita sebagai masyarakat hanya dapat mendukung dan menjalankan sesuai aturan yang ada dan yang berlaku. Semoga kebijakan nantinya dapat menguntungkan di semua sektor dan semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan.